Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana. Peserta bahasa Al-Quran ini memang memerlukan ketabahan dan kesabaran kita bersama, karena nanti terasa indahnya apabila sudah membahas ayat-ayat. Di situ terasa enaknya bahasa Al-Quran. Sekarang kita masih di 13. Ya, oleh adalah maf'ul bih, ya, maf'ul, yaitu ada pelengkap penderitanya. Nah, ini sekarang kita lihat ini pernyataan. Coba uraikan dengan ilmu pola kalimat 1 sampai 13, berarti sudah sampai 13 pola kalimat yang sudah kita lalui, sambil mencari mana sebenarnya maf'ul bih, atau mungkin maf'ul bih itu kata benda, mungkin maf'ul bih atau objek itu kata ganti pada kalimat di bawah ini. Ya, jadi berarti kalau dia sudah kasih kuning di ayat-ayat ini, berarti sudah pernah atau wajib diketahui. Nah, nanti kalau dia sudah tanda merah, berarti itulah sebagai objek atau maf'ul bihnya. Nah, ya, itulah objek atau maf'ul bihnya. Nah, sekarang coba kita lihat nomor 1. Nah, ini kan Al-Quran. Ya, Al-Quran. Coba sama-sama berta'awuz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bacaannya sama-sama? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, di sini di allazina yu'minuna yang belum dipelajari adalah allazina. Sedangkan yu'minuna, nah ini sudah dipelajari ini. Coba ya dijawab bersama-sama. Yu'minuna ini bentuk kata bendakah, bentuk kata kerjakah, atau bentuk huruf? Kata kerja. Nah, kata kerja. Itu pun masih ada pertanyaannya. Kata kerjanya ini atau fiilnya ini fiil madhikah atau fiil mudhari? Mudhari. Nah, fiil mudhari. Apakah semuanya sudah paham bahwa ini fiil mudhari? Jangan ada ketinggalan bahwa dia nggak tahu bahwa ini fiil mudhari. Nah, ya, ini fiil mudhari. Nah, itu pun masih ada pertanyaan. Terbayangkah oleh kita ada kotak-kotaknya 14. Nah, kalau ini kira-kira dimasukkan masing-masing kotak ke-14 itu, ini kotak yang keberapa? 3. Ya, ketiga dari atas ya. Coba buat pertamanya dulu. Kotak pertamanya apa? Na'am, yu'minu. Coba buat kotak keduanya. Yu'minani. Na'am, yu'minani. Kotak ketiga? Yu'minuna. Yu'minuna. Ini dia ya. Jadi ini adalah fiil mudhari. Coba Pak Ustadz sambil ya walaupun belum pelajari, mana tahu sudah dapat. Kalau ini yu'minuna, tentu ada aslinya fiil madhi. Nah, mana fiil madhinya dulu ini? Amana. Hah?
Nah, jadi ya kalau salah pun nggak apa-apa. Yang benarnya hanya itu salahnya sebenarnya dia 4 huruf ini. Jadi panjangkan A-nya itu amanah. Nah, kan belum belajar kita, cuma yang kita belajarnya adalah amanah. Kalau amanah, kalau dipendekkan amanah bacanya, maka dia nanti dibaca ya'man. Tapi kalau amanah, nah, maka dibaca Yu'minu. yu'a sebenarnya jadi menjadi yu. Itu maka baris depan dia. Ya, itu siapa yang kencang tangkaplah itu sedikit walaupun kita belum belajar, ya. Nah, sekarang ini fiil madinya sudah. Nah, sekarang ini fiil mudhari. Masih ada pertanyaan. Seperti yang Ustadz katakan, kalau yang kuning-kuning ini wajib tahu semuanya karena sudah dipelajari. Kalau ini yu'minuna, apalagi yang mau kita cari, apalagi yang mau kita pikirkan di sini? Fa'ilnya. Ya, fa'il. Apa yang dikatakan fa'il? Yang melaksanakan atau yang melakukan, ya pelaku. Yang melakukan beriman ini siapa? Kan gitu ya. Di sini mana fa'ilnya? Hum. Iya, ada hum atau wow ini ya. Nah, ada hum. Wajib ini wajib ini ada hum, tidak boleh diganti yang lain. Kalau sudah begini dia pasti hum. Andai kata dibuat nanti begini dalam kata-kata yu'minuna hum. Kalau ada hum dituliskan lagi di sini berarti dia fungsinya hanya memperkuat, ya, berarti pada penekanan. Jadi fa'ilnya hum. Nah, pola 13 ini kan kalau sudah ada fiil, ada fa'il, kan begitu ya? Ya, kalau sudah ada fiil fa'il, biasanya ada maf'ul. Biasanya, tapi tidak semuanya. Ini kira-kira kalau kita lihat untuk kajian kita sementara, apakah ada maf'ulnya nampak di sini? Tidak. Iya, tidak ada. Tapi, pakai tapi Ustaz ya. Sebenarnya bil ghaib ini apa pelajarannya? Terdiri apa ini bil ghaib? Jar majrur. Huruf jar dan yang dijarkan atau jar majrur. Nah, biasanya kalau jadi maf'ul atau objek itu kan kata benda. Nah, tidak pakai jar majrur. Tapi ini pada hakikatnya sebenarnya dia adalah maf'ul juga. Ya, tapi belum dipelajari. Itu sudah halus pelajarannya. Sedangkan kita yang jadi maf'ul itu adalah sifatnya yang jelas-jelas. Nah, ini yang dikatakan maf'ulnya mungkin maf'ul bih itu kata benda biasa, mungkin kata ganti ya, dua. Kalau seperti ini berarti dia setelah tajam pandangan kita baru sebenarnya ini adalah maf'ul. Tapi ini bukan itu pelajaran kita. Cuma ini hanya pelajaran kita. Yu'minuna belum nampak maf'ulnya karena belum sampai ke situ. Kemudian bil ghaib jar majrur ya. Sebenarnya coba ya diperhatikan. Makanya sering Ustadz tanya, Ustadz pun sedang belajar juga, apa salahnya kalau dibuat begini? Allazina yu'minunal ghaiba atau allazina yu'minunal ghuyuba. Tidak ada ayat seperti itu. Tapi kenapa dia pakai bi? Nah, itu makanya harus nanti setelah banyak ilmu, kita akan tambah lagi berdalam-dalam dengan masalah huruf jar. Ya, misalnya kan a'udzubillah pakai billah. Apa salahnya a'udzullah? Kan gitu ya. Tapi ini Ustadz rajin juga mencari ke daerah aslinya Arab sana. Kadang-kadang kita tidak puas jawab mereka. Ya. Nah, sekarang Ustadz ulang lagi, yuk kita belum bertemu maf'ul yang seperti maf'ul kelas 1, kan kita mencari maf'ul kelas 1 baru ini, belum high class ya. Yu'minuna fi'il mudhari, fa'ilnya adalah hum, kemudian bil ghaib jar majrur ya, di huruf jar al ghaibi yang dijarkan ya, bil ghaib. Nah, ini pakai alif lam lagi nih ya, maksudnya bukan bi ghaibin tapi bil ghaibi. Nah. Terus wa. Nah, wa ini kan masih biasa dia, tidak ada tanda, berarti ini belum dipelajari. Nanti walaupun ini sudah tahu kita adalah
kita sambung, tapi belum dipelajari. Nah, sekarang kita pindah ke sini. Apa bacaannya ini? Yukimuna. Ya, Yukimuna. yukimunas sholata. Kan begitu ya? Yukimuna. Yukimuna ini lagi kita lihat. Ini kata kerja, kata benda, atau huruf. Ya. Kata kerja atau fi'il madhi atau fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini aslinya juga 3 huruf atau 4 huruf. Kalau dia koma 3 huruf. Kalau 3 huruf dia berarti kalau koma yakumu. Yukimu. Berarti berapa huruf ini? 4 huruf. 4. Ya, walaupun belum belajar sama juga yu'minu ini. Jadi ini asli apanya? Fi'il madinya adalah aqama. Aqama ini, ya. Ini fi'il madinya aqama. Tidak koma. Kalau koma berarti dia berdiri. Itu maka dipakai qomat. Itu bentuk muannas karena salat, qad qamatis sholatu, ya. Kalau ini aqama, mendirikan. Nah, ini pakai mendirikan. Oleh karena itu, mana fa'ilnya daripada yukimuna? Hum. Ya, mafhum bih. Kulluhum wa kulluhunna haza atau hazihi fi'lul mudhari. Ini fi'il mudhari, ya. Jadi ini fi'il mudhari adalah hum. Nah, ini di belakang untuk contoh di baris warna merah. As-sholata. As-sholata. Inilah pelajaran kita di pelajaran 13 ini. As-sholata kata benda, kata kerja atau huruf? Kata benda. Kalau kata benda fungsinya sebagai apa? Maf'ul bih. Inilah maf'ul bih itu. Berarti maf'ul yang dikerjakan dengannya. Yang kena kerja oleh si yukim. Mendirikan mereka. Mereka kan fa'il. Yang mendirikan mereka fa'ilnya. Yang kena berdiri apa? Sholat. Itu makanya undang-undang maf'ul itu di atas barisnya kalau satu kata benda. Coba sambung ya, siapa yang masih ingat. Kalau kata benda itu satu, kalau dia berfungsi sebagai maf'ul, maka baris akhirnya di atas. Di atas. Kalau sekiranya dia tidak ada alif lamnya di sini, tidak ada alif lamnya ini, maka baris atasnya bagaimana? Sholatan. Ya, baris 2. Ya kan? Baris 2 itu kalau sekiranya akhirnya bukan tamarbuta atau bukan hamzah, bagaimana menuliskan baris 2-nya? Alif. Dibantu dengan alif. Ya. Jadi kalau gini berarti baris di atas. Jadi maf'ul bi itu dia kalau bentuk tunggal baris di atas. Cuma adapun baris 2 di atas itu tergantung kalau ini pakai alif lam dia cukup di atas. Atau nanti ini disambungkan ke sholat subuh misalnya. Jadi tidak boleh dibaca sholatan subhi. Tadi sholata juga. Cuma subhi mudhafun ilaih. Jadi sholatas subhi. Tapi kalau pakai alif lam seperti ini, nggak boleh subhi pula di belakang. Jadi sholat saja. Coba disambung ya. Kalau masih ini mengulang ini mengingat. Kalau andai kata misalnya di sini dua yang menjadi maf'ul, bagaimana baca? Misalnya muslimani, ya. Bagaimana kalau dia jadi maf'ul? Muslimaini. Iya, muslimaini. Kalau dia misalnya jamak muzakkar di sini muslimuna, dia jadi maf'ul bagaimana? Muslimina. Kalau dia di sini
jamaknya jamak muannas muslimatun. Nah, bagaimana kalau dia jadi maf'ul? Muslimati. Iya, muslimatin ya, kalau nggak ada alif lamnya. Kalau dia jamaknya jamak taksir, misalnya di sini misalnya di sini auladun. Ya, auladan ya. Nah, itu mengulang saja itu. Jadi inilah pelajaran kita. Ini jadi maf'ul. Jadi kalau menguraikan nanti yukimuna fi'il mudhari, fa'ilnya adalah tersembunyi hum, sedangkan solata adalah menjadi maf'ul. Maf'ul ma dari mana? Maf'ul bih dari yukimuna. Ya, jadi kalau diterjemahkan kan begitu. Mulai dari sini, orang yang menjadi orang baik itu adalah, nah ini anak kalimat sebenarnya pakai allazi itu, yang mana mereka beriman mereka dengan yang gaib. Nah ini perlu dicari tafsir. Dengan yang gaib itu pangkalnya kan Allah. Maka menurut mungkin mengenai sorga, mengenai takdir, mengenai itu baru. Yang aslinya Allah ini. Itu makanya kenapa tidak dipakai guyub gitu. Guyub berjamak taksir dari gaib. Kalau gaib satu, gaiban ini dua, guyub atau agyab mungkin itu bentuk banyak. Terus mereka akan beriman mereka dengan yang gaib. Nah, terus ada di sini sebenarnya yang diulang allazina lagi. Jadi allazina yuqimu. Begitu jadi sebenarnya. Dan berarti diulang lagi yang mana mereka mendirikan ya, bukan mengerjakan, mendirikan. Makanya yang mereka dirikan apa? Sholat. Jadi mendirikan sholat itu memang namanya mendirikan. Mendirikan sholat perlu dikaji lebih dalam. Jadi berdiri bukan kita saja yang berdiri. Jadi berdiri itu betul-betul tertancap maksud-maksud sholat itu dalam hidupnya, ungkapannya itu. Maka seluruh ibadah yang utama adalah sholat. Makanya sampai jugalah kepada kajian kita. Sementara sholat dalam bahasa Arab. Ya sholat dalam bahasa Arab itu ya kalaupun tidak mengerti itu katanya dirasa-rasakan saja, diungkap-ungkapkan saja dalam perasaan. Kalau kita mengerti bahasa Arab ya tentu enggak begitu ya. Wa yuqimunas shalah. Dan mereka mendirikan mereka yang mereka dirikan itu apa? Akan sholat. Gitu, akan sholat. Jadi inilah pelajaran kita. Sesuai dengan uraian di atas. Coba cari maf'ul bih-nya. Ini dia maf'ul bih. Ya. Maf'ul bih ya. Jadi kan berbeda itu kalau seperti ini. Sudah mengerti bahasa kita kan. Nanti lihatlah terjemahan selain bahasa Arab. Kalau menerjemahkan menurut jalan bahasa Arab kita agak terasa itu. Tapi kalau tidak menurut bahasa Arab, ya ngambang-ngambang dia. Ya, tapi kalau nggak diterjemahkan, bagaimana orang banyak ini? Tentu mesti belajar dia ke bahasa Arab. Sedangkan dia sudah tua-tua, makanya Ustadz sering mengatakan ya sudahlah yang tua-tua mudah-mudahan masuk surga karena ketaatannya. Yang muda-muda, yang kecil-kecil baru lahir jangan dibiarkan nggak mengerti bahasa Al-Quran ya. Jadi yuqimunas sholata. Ini maf'ul. Ada pertanyaan? Tidak ada. Atau jangan sampai berlalu tidak mengerti ya. Jadi kita ini tidak seperti mendengarkan ceramah-ceramah. Kalau ceramah-ceramah ya okelah dapat ilmu juga. Tapi ini enggak langsung ilmu apa ini ilmu namanya ilmu yang dipakai lah. Maf'ul bih itu bisa lebih dari satu, Guru. Bagaimana? Maf'ul bih itu bisa lebih dari satu. Bisa, maf'ulnya 2, ada 3. Ya kan bisa, sama seperti saya makan kerupuk, pisang, itu kan banyak. Nah, itu gitu. Jadi itu. Nah, itu maf'ul bih. Tapi ingat bukan setiap fi'il fa'il mesti ada maf'ul. Jadi tergantung bentuk fi'ilnya.
Kalau fiilnya menghendaki maf'ul ada, tapi nanti fiilnya jatuh ke fa'ilnya, kan itu berarti intransitif atau lazim. Nah, jadi di sini mereka beriman dengan yang gaib. Beriman dengan yang gaib, ya, bukan gaib sembarang gaib ini ya. Nah, itulah perlu tafsir. Di sana ada hantu, beriman pula kita kan. Di sini atau meninggalnya orang ini karena ini ya kan lain-lain pula. Jadi ini enggak ya berimannya ya ke rukun iman lah. Nah, terus ini dan di sini lagi mendirikan lah. Jadi ada yang sini kan allazina yu'minuna bil ghaib. Itu jalannya sama seperti ini. Allazina yuqimunas shalah. Sama enggak jalannya? Yang sini kan allazina, dia anak kalimat ya, tapi kita mau belajar isim mausul. Allazina yu'minuna bil ghaib. Ini fiil fa'il, di sini jar majrur. Cuma maf'ulnya di sini berbentuk jar majrur. Kalau di sini berarti dua lagi nih, kalau tidak pakai waw dia allazina yuqimunas sholata. Ya, paham? Mafhum bi? Paham. Nah, tapi tidak perlu lagi diulang di sini. Itu pun ada kajiannya. Nanti ada ayat yang diulangnya lagi. Misalnya ati Allah wa ati rasul, pakai di ati. Tapi apa salahnya hendaknya dipakai ati Allah wa rasul? Ataupun seperti dalam Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka. Kan bisa saja iyyaka na'budu wa nasta'in. Ya, ini. Jadi itu maksudnya kenapa begitu Allah mengungkapkan, maka kita sebagai hambanya mulai menangkap. Cara menangkapnya itu bukan pikiran kita saja. Bagaimana Rasulullah. Yang bagaimana Rasulullah itu pun dicari pula periwayatnya. Kadang-kadang enggak. Itu kalau kadang-kadang ada, kadang-kadang. Itu makanya berbeda-beda orang menangkap apa wahyu ini. Tapi kalau ditangkap-tangkap dirasa-rasakan saja ke sana kemari jadinya. Tapi kalau ada panduannya ya lumayan. Jadi dan yang berarti orang-orang yang mendirikan kemerdekaan sholat. Terus ini ada wa belum juga dipelajari. Di sini coba diperhatikan ini ya. Mimma. Coba mimma apa bacanya ini? Razaqo. Nahum yumfikun. Sekarang kalau coba perhatikan ini dulu. Kalau ini alurnya kan allazina yu'minuna bil ghaib. Allazina sebenarnya itu pokok kalimat itu ya. Allazina yu'minuna bil ghaib. Kan ini kata kerja. Di sini pun sebenarnya sama juga itu. Allazina yuqimunas shalah. Kalau di sini semestinya apa? Coba, ayo dari ulak karang dulu coba bagaimana? Kalau kita mengikuti alur ini, yang dua ini, dua kalimat ini, mubtada khabar ini, kalau sini maunya bagaimana? Kalau ditiru menurut alur itu. Allazina. Terus? Coba ya, diulang lagi dari sini. Allazina yu'minuna bil ghaib. Di sini enggak pakai kata penghubung kita. Allazina yuqimunas shalah. Ini tidak pula kayak penghubung. Allazina bagaimana? Ya, itu kan berarti itu sudah menurut Al-Quran. Andai katakan ini alurnya begini. Fi'il, fa'il, maf'ul di belakang. Ini fi'il, fa'il, maf'ul di belakang. Maunya di sini gitu juga. Kalau ini bagaimana coba? Coba dulu kita minta pendapat saudara kita dari Lubuk Buaya ini. Bagaimana? Menurut alur yang dua ini. Atau Ibu Didi coba. Ketua pengajian. Allazina mimma razaqnahum. Jangan dulu. Langsung aja seperti ini. Bagaimana Pak Bet? Allazina razaqnahum. Enggak, ini kemarin ini kan ini kasih ini. Ya. Allazina kan yu'minuna, allazina kan yuqimuna. Maunya di sini allazina coba.
Yumfikuna, terus Allazina allazina yumfikuna mimma razaq. razaqna. Begitu. Gitu aturannya. Kalau menurut jalan ini, kan menurut jalan ini kan allazina yu'minuna bil ghaib. Kan allazina pokok kalimat. Sini pun begitu juga allazina yuqimuna shalah. Tentu di sini allazina yumfikuna mimma razaqnahum. Tapi Allah bukan begitu mengungkapkannya ke Rasulullah. Itulah kita mulai berpikir kenapa tidak seperti ini jalannya ya, seperti jalan ini. Jadi sebenarnya saya belum bertanya, tapi kalau maunya kan gitu. Siapa yang beriman, siapa yang bertakwa itu, yang menjadi orang baik itu karena Al-Quran pedoman hidupnya untuk menjadi manusia yang nomor satu yang baik di dunia ini. Pertama, orang yang mana mereka itu beriman dengan gaib. Sudah itu sekalian, jadi ini bukan prioritas ini ya, sama datang ini, sama kumpul semuanya. Orang itu mendirikan sholat. Sudah itu orang itu menginfakkan sebahagian yang telah kami rezekikan kepada mereka. Kan begitu aturannya ya? Iya kan? Ya. Tapi di Al-Quran tidak begitu jalannya. Jadi ini didahulukannya ini mimma razaqnahum, baru di belakang yunfikun. Kalau di sini yu'minun dahulu, kalau di sini yuqimuna dahulu. Tapi waktu ini ujung yang dari ini di belakang. Itulah pandangan orang bahasa susunan Al-Quran. Jadi itu makanya kadang-kadang kalau tidak sampai ke situ pandangan kita, itulah namanya belum sampai untuk menggalinya. Nah, baik, kan itu Ustadz hanya menyampaikan keterbalik-terbalikannya itu. Nah, sekarang kita biasa saja lagi, nanti akan diterangkan ya. Mimma dulu, siapa yang dapat apa aslinya mimma ini? Min huruf jar. Jadi min huruf jar, kemudian dimasukinya ma. Tapi bukan manafi ya. Ini ma-nya nanti ma mausul namanya. Ya. Jadi ma pun kan kita belajar manafi saja atau ma kata bertanya. Ma haza, satu lagi ma tara tidak ya. Tapi ini ma mausul apa. Jadi aslinya di sini sebelum dia dilengketkan seperti ini, bacaannya adalah min. Ya kan? Ya, min ma. Karena nun bisa dilengketkan atau diidghamkan ke mum. Ini kan itu kajian-kajian tajwid. Jadi mimma. Jadi mimma ini aslinya minma. Jadi ini jar majrur jadinya. Jadi jar majrur lebih dulu. Jar dan yang dijarkan. Jadi jar yang dijarkan. Terus pindah ke sini. Razaqna. Coba berpacu. Fi'il madi. Fi'il madi. Iya fi'il madi ya. Fi'il madi itu kan 14 juga kotaknya. Kalau kotak yang ini kotak keberapa ini? 14. Kotak ke-14. Kalau kotak yang pertama di atas apa? Razaqa. Ya. Kalau razaqa. Kalau ini razaqna fi'il madi dari razaqa. Tentu tugas kita mencari fa'il. Mana fa'ilnya di sini? Nahnu. Nahnu. Iya, nahnu atau na. Inilah fa'ilnya. Jadi ini fi'il, ini fa'il. Lalu yang hum jadi apa? Maf'ul bih. Ini dia jadi maf'ul. Kalau yang salat ini jadi apa fungsinya tadi? Maf'ul bih. Maf'ul bih juga. Kalau hum maf'ul bih juga. Cuma bedanya apa coba? Ini kata benda, ini kata domir.
Iya, satu kata benda, ini sholah, dan ini kata Kita ganti. kata ganti. Nah, kata ganti. Nah, ini yang disebutkan dulu kalau kan berbentuk kepunyaan dia ini. Hum ini tetap juga hum. Nah, kalau dibuat 14 misalnya kan, coba kita buat 14 yang berfungsi sebagai maf'ul atau yang berfungsi sebagai kepunyaan. Nah, coba dimulai kotak pertama, apa itu? Razaqnahu. Apa? Enggak, Razaqnahu. enggak, kata ganti saja dimulai. Coba kata ganti saja. Dimulai dari pertama. Hu. Hu. Paham ya sebentar, jangan buru-buru. Yang lain-lain jangan huwa dibuat. Kalau huwa dia pokok kalimat nanti. Atau menjadi fa'il. Ini enggak menjadi objek karena dia bergandeng dengan fi'il. Ini kan fi'il ini. Jadi kata ganti yang 14 itu kalau bergandeng dengan fi'il madi, fi'il mudhari atau fi'il amar, pokoknya asal fi'il lah, maka dia bentuknya bertukar. Andai kata di sini diganti huwa, dituliskan huwa, bagaimana membacanya dari rozak ini? Coba. Iya, rozak nahu. Kalau huma, rozak nahuma. Kalau hum, Razaqnahum. rozak nahum, sudah betul. Kalau hiya, Razaqnaha. rozak naha. Kalau huma sudah oke. Kalau hunna oke. Kalau dia anta, Razaqnaka. rozak naka. Razaqnaka. Ya, rozak naka betul. Kalau di sini antuma, Razaqnakuma. rozak nakuma. Kalau di sini antum, Razaqnakum. ya rozak nakum. Kalau di sini anti, Razaqnaki. rozak naki. Kalau di sini antuma sudah. Kalau di sini antunna, Razaqna. Razaqnakunna. rozak nakunna. Kalau di sini ana, ya rozak nani. Ya. Nah, otomatis nunnya yang satu ini sudah merangkap nunnya bukan nun kepunyaan. Coba ulang lagi Bu, kalau di sini ana, ya bisa rozak nani. Tapi kalau misalnya dia kotak pertama, Razaqnahu. salah. Enggak. Di sini na. Di sini ana. Ini kan karena kotak 14 bisa sajalah razak nani. Ya, razak nani. Oke. Kalau dia nanti ini kotak pertama razaqah, fa'il maf'ulnya nanti ana, bagaimana? Sedikit lagi, masih salah. Salah. Razaqani. Itu yang betul. Razaqani. Razaqani, ya. Razaqani. Kalau ini kebetulan karena sudah ada na bisa dia nempel. Jadi razaq. Jadi ini razaq nani ya, enggak masalah. Tapi yang jadi masalah kalau dia razaqah. Jadi tapi kalau yang memberi rezeki itu nanti perempuan, coba razaqat diberikannya, dia si perempuan memberi rezeki kepada aku, bagaimana? Razaqat kepada siapa Pak? Kepada aku, tetap yang masalah jadi ana di sini kalau ana.
Razaqat. Razaqati. Razaqatni. Ya, gitu aja. Ya. Razaqatni. Tapi kalau nanti antum, razaqtum misalnya, kita mau kasih, kamu telah memberi rezeki akan daku. Bagaimana? Razaqtum, masuk ana, jadi maf'ul. Razaqnani. Antum ya. Ini yang rumit-rumit soal membaca. Jadi dipakai razaqtumuni, pakai waw dia. Kan ada hadis itu, sallu, salatlah kamu, kama ra'aitumuni. Aslinya ra'aitum masuk ana, sebagaimana kamu melihat saya. Jadi jangan dibaca nanti ra'aitumni, berbeda pula dia, ra'aitumuni. Nantilah latihan-latihan itu. Makanya kemana Ustadz pergi, wahai umat Islam yang terhormat, belajarlah bahasa Arab. Cuma Ustadz Syekh Ali Jaber, ya kan sering dia mengatakan, tapi dia tidak arogan sekali karena dia orang Arab, malu pula dia, mungkin segan dia. Jadi ra'aitumuni, jadi razaqtumuni. Nah, ini kalau kata ganti di sini ya. Nah, jadi pelajaran kita adalah ini berfungsi sebagai objek. Jadi razaq. Nah, kalau nanti di sini pula andai kata di sini nahnu pula. Kami memberi rezeki akan kami, ya bagaimana cara itu? Razaqnana. Razaqnana. Iya, mudah saja ya. Razaqnana, ya betul. Tapi kalau hum ini diganti annas, coba. Razaqnannasa. Iya, razaqnannasa. Telah memberi rezeki kami akan manusia. Kalau ini telah memberi rezeki kami akan mereka. Baru yumfikun. Pakai yu itu bukan yam ya, tapi yumfikun. Kalau yumfikun bentuk apa ini? Fi'il mudhari. Ya. Kan berarti fi'il madinya apa kira-kira? Dikira saja dulu karena belum belajar. Amfaka. Ya, na'am, amfaka 4 huruf. Jadi amfaka yu'anfiku begitu aslinya. Jadi anfaka yu'anfiku akhirnya dihilangkan alifnya itu menjadi yumfiku. Sama aslama yu'aslimu menjadi yuslim ya. Jadi yumfiku fi'il mudhari ini ya. Mana fa'ilnya? Nahnu. Hum. Itu makanya bisa kita lihat tadi. Dan kalau di sini dibuat misalnya orang-orang yang ganti wa ini kan allazina sini. Orang-orang, berhenti dulu. Orang-orang, berarti ini pokok kalimatnya orang-orang, baru didahulukan ini. Jadi sedikit atau sebahagian, min ini nanti bagian sebagian apa atau rezeki atau sesuatu, sebagian saja dari sesuatu itu atau dari sedikit bagian dari sesuatu itu mereka harus sadar kami yang telah memberi rezeki. Itu maka itu dia ditekankannya itu. Jadi sebahagian orang-orang di mana orang itu sebahagian dari yang telah kami berikan. Jadi pengertiannya di situ hendaknya mereka sadar bahwa rezeki itu kami yang beri gitu. Kami telah berikan rezeki. Jadi kalau sini ma-nya ini rezeki itu namanya. Jadi sebagian rezeki yang telah kami rezekikan kepada mereka, bagaimana ya? Mereka menafkahkan atau menginfakkan mereka. Itu maka dibalikkan ini. Jadi harus sadar sekali manusia bahwa rezeki yang sudah dimilikinya itu adalah kami yang memberi. Itu makanya infaknya betul. Itu makanya infaknya betul. Kalau tidak sadar dia rezeki yang diberi Allah, paling tinggi infaknya.
karena belas kasihan saja. Nah, jadi kalau karena belas kasihan saja, berarti tidak lengkaplah menjadi ini. Kalau ini kan yang lengkapnya itu beriman dengan gaib. Orang itu mendirikan sholat. Orang itu sadar sekali bahwa rezeki hanya milik Allah, karena itu dia memberikan lagi itu jadinya. Cobalah lihat terjemahan, nggak sampai ke situ ungkapannya. Biasa-biasa saja. Ini Pak Ramli sudah muncul nampaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus, nah itu kira-kira jadi di sini kita mencari maf'ul adalah dua ditemukan di sini maf'ulnya. Pertama salah, yang kedua hum. Nah, ya paham? Mafhum bih? Nah, kita teruskan, lanjut. Nanti jangan cemas, lama-lama nanti saya ingat Pak, kata Profesor Ali Asar, nanti asal belajar terus dapat itu. Perlu kami kami tidak bisa sebut dia. Terus ya, ini nomor 2, coba kita baca dulu sama-sama. Apa bacanya? Innallazina kafar. Naam, innallazina kafaru Sawa'un. ini surah Al-Baqarah ya. Kita kan mengarah tujuan bahasa Arab kita ini bukan untuk utamanya untuk bisa ngomong-ngomong bahasa Arab untuk komunikasi itu. Tujuan terakhirnya, tujuan utamanya lah membaca Al-Qur'an ya. Innallazina, terus apa bacanya? Innallazina kafaru sawaun, terus Alaihim. Terus apa lagi? A'anzartahum Naam. am lam tunzirhum Naam. la yu'minuna. La yu'minun. Ya. Ada Sesuai dengan pernyataan di atas. Kalau misalnya kuning-kuning, kalau sudah kuning-kuning berarti sudah dipelajari. Ini mohon maaf yang baru bergabung ya terpaksa kerja keras ya. Lihat saja YouTube dari nomor 1 kan sudah berapa Pak Bet YouTube yang sudah ditampilkan Natalina? Sudah 70. Oh, 70. Lihat YouTube dari nomor 1 diulang-ulang sampai dapat tapi ini bergabung terus waktu hari Minggu ini ya. Ini karena aturannya tiap malam, ini sudah lama berhenti karena ya ada sedikit apa. Nah, sekarang ini coba. Nah, coba inna, ini wajib tahu. Apa itu inna? Coba. Siapa yang dapat dari Ulak Karang dulu? Novel dulu, novel. Kata khusus sesungguhnya. Iya, kata khusus atau kata yang masuk pada pola kalimat mubtada khabar. Nah, itu biasanya inna ya. Inna itu berapa saudaranya yang sudah kita pelajari? 6. Apa yang pertama? Nah, yang kedua? Ana. Yang ketiga? Ya, Ka'anna. Terus? Ya, lakinna. Terus? La'alla. Terus? Satu lagi? Laita. Nah, ya biarpun tidak berurutan lah apa-apa. Ingat-ingat itu ada 6 ya. Nah, sekarang kalau dia memang masuk pola kalimat mubtada khabar, mana mubtadanya di sini yang dimasukinya? Nah, coba mana mubtadanya? Diterka-terka saja dulu. Allazina kafaru. Ya itu sampai di situ aja.
Jadi allazina kafaru. Jadi innallazina kafaru, allazina kafaru itu semuanya itu menjadi pokok kalimat ya. Itu makanya begini. Kalau pelajaran kita pertama kan pokok kalimat itu mungkin kata ganti, mungkin kata benda. Tapi nanti ini kan kata benda juga cuma bergabung dia dengan kafaru. Jadi allazina ini belum belajar kita tapi kita tahu bahwa ini kira-kira kedua-duanya ini menjadi pokok dari ini. Coba mana terkel lagi? Mana sebutannya? Sawaun alaihim. Iya, terus ke belakang lagi. Dihantam terus ke belakang semuanya. Sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pokoknya itu jadi khabarnya semuanya. Itu dikumpul, disusun, diikat. Menjadi jumlah namanya, menjadi khabar dari inna. Kalau mubtada, inna ada allazina kafaru. Ya. Yang fokus kita di pelajaran ke-13 ini mencari apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Nah, sekarang pertanyaan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Coba cari dulu. Ada maf'ul bihnya di sini apa enggak? Tidak. Nah, ya untuk sementara jawabnya tidak. Coba kita uraikan dulu ya. Allazina oke, belum dikasih tanda-tanda berarti belum dipelajari. Nah, ini dulu. Kafaru, bentuk apa ini? Kata kerjakah, kata bendakah, atau huruf? Kata benda. Kafaru. Benda. Madi. Kata kerja. Yo, kadang-kadang sepandai-pandai tupek melompek jatuh aja ibu kecilnya. Ya. Ya, kafaru ini kan fi'il madi. Coba kalau ini kotak keberapa ini kafaru? Tak ketiga. Ya. Kalau pertamanya apa? Kafara. Kafara. Kalau kotak keduanya? Kafara. Kalau ketiganya? Kafaru. Kafaru. Kalau keempatnya ke bawah? Kafarat. Itu maka kalau di Medan kefarat marah dia. Ya. Kalau kafara, Ya. Ya, kafara, kafaru, kafaratnya. Terus mana failnya ini? mereka banyak Ada ya. Jadi kafara berdua orang ya, tuh yang akhirnya. ya, ini menjadi failnya di sini. Jadi allazina kafaru dia menjadi Kafara orang pokok kalimat. Nah, kabarnya panjang lah. apa kabarnya tadi? Sawaun alaihim. Alaihi. Kenapa barisnya sawaun tidak sawaan? Mau jual alazina kok banyak orang. Kalau alazi saja seorang aja. Jangan Pak, jangan dikacau dulu. Mana kabarnya? Mana kabarnya? Kabarnya kan sawaun. Kenapa barisnya sawaun? Karena disandarkan alaihim. Belum. Karena dia jadi khabar. Iya, karena jadi khabar. Karena jadi khabar itu maka dibuat dia sawaun. Kalau enggak sawaan ya. Enggak. Karena sekarang begini, diulang lagi. Inna kan masuk ke mubtada khabar. Ya. Ya. Inna dan saudaranya masuk ke mubtada dan khabar. Nah, yang dikerjakan oleh inna berubah itu yang mana? Mubtadanya atau khabarnya? Mubtadanya. Berkebetulan allazina ini dia tidak bisa dikerjakan nampak, tapi ini jadi mubtadanya. Tapi tetap juga ini jadi sampai hari kiamat juga dibaca allazina, kadang-kadang allazaini kalau dua. Ya. Allazina kalau banyak, allazi kalau satu, dia tetap seperti ini. Biarpun masuk si inna tetap juga. Jadi ini kata yang dibina namanya. Nah, yang dirubah inna ini kalau dia kata benda biasa. Nah, sekarang enggak masalah. Yang kalau khabar dari inna bagaimana? Berubah apa enggak? Atau khabar inna dan saudaranya? Berubah. Berubah. Tidak, dia kan enggak mengerjakan khabar. Yang mengerjakan khabar itu siapa? Berubah barisnya. Mubtada.
Enggak. Maksudnya diulang lagi ya. Kalau inna dan saudaranya dia masuk mubtada khabar. Tapi yang dirobah si inna mubtada. Aturan mubtada hukumnya berbaris depan, maka ditukar oleh si inna menjadi baris atas. Iya. Nah, sedangkan khabarnya tetap berbaris depan, kan undang-undang itu. Nah, tapi kalau yang merubah baris khabar menjadi baris atas siapa? Si Ina dan saudaranya atau si Kana dan saudaranya? Karena Itu dia. Jadi diulang pertanyaan tadi. Kenapa sawaun barisnya nah dia khabar. khabar? Kenapa khabar baris depan? Karena undang-undangnya memang begitu. Undang-undangnya. Paham ya? Oke. Nah, itu dia. Memang lama ya, tulus zaman, lama baru mengerti. Ya Ustaz sudah berpuluh-puluh tahun, ya sudah itu aja kerja melihat Al-Quran. Ya. Menunggu lebah jatuh. Menunggu lebah jatuh. Iya, itu orang mencari ilmu. Orang mencari ilmu seperti menunggu madu lebah jatuh. Jadi mengangu dari bawah, menggarik jakun-jakunnya. Bilola. Kalau ada keinginan cari ilmu begitu dapat, tapi kalau enggak ya. Terus ini lagi, alaihim. Alaihim bagaimana urainya? Jar majrur. Jar majrur. Terus ini kan kata penanya. Sebenarnya sudah dipelajari ini, tapi membedakan dengan ini ya. Misalnya ahaza kitab, apakah ini sebuah kitab? Ahaza ustad, apakah ini ustad? Kata penanya, istifham namanya. Oke, sekarang ini lagi anzarta saja. Coba diterka anzarta. Madi ya. Fi'il madi. Oke. Fi'il madi, ciri khasnya kan pakai ta tuh. Cuma dia 4 huruf. Ya, kita kan masih belajar 3, ini yang 4. Jadi kalau fi'il madinya yang pertama anzara, anzara, anzaru, anzarat, anzarata, anzarata, bukan anzarta ya. Anzarata, anzarna, anzarta. Itu dia. Anzarta, anzartuma, anzartum, anzarti, anzartuma, anzartunna, anzartu, anzarna. Coba. Jadi kalau ini anzarta fi'il madi, mana fa'ilnya? Anta. Iya, anta, na'am. Taibah. Al-an, hum, bentuk apa hum? Bentuknya bentuk. Domir. Damir. Fungsinya sebagai apa? Punyaan. Ingat. Kenapa sampai kepunyaan pula? Kalau bergandeng dengan kata Benda. Sekarang dia bergandeng dengan fi'il madi. Ya. Jadi apa ini fungsinya? Maf'ul bih. Ya sama seperti ini tadi ya. Ini. Seperti hum ini. Razaqna ya. Ini. Razaqna hum. Maf'ul bih. Jadi berarti ini fungsinya jadi apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Jadi tadi pertanyaan, apakah ada maf'ul di nomor 2? Tadi Ada. Ya, tapi ternyata ada. Bagaimana kira-kira? Yo latih awak berajago. Iya. Nyo ndak latih mendengar ceramah manggu-anggu ya aman tuh. Kalau ceramah orang beraja, yo gak latih awak. Jadinya lah pada indah. Ya jadi lebih. Ya, jadi kalau begitu ini maf'ulnya ini. Ini maf'ul bihnya ya. Cuma Pak Bet. Ya. Ya, terus anzar tahumna amblum. Nah, ini lagi. Coba lam, siapa dapat? Berpacu. Pastabikul khairat. Silakan dari Ulu Karang. Meninggalkan. Lam meninggalkan. Iya, lam apa namanya? Lam nafi jenis. Lam nafi. Lam ya. Lam nahi. Kid kamarifai.
lam huruf jazam. Iya. Nah, Oh ya. kalau lam huruf jazam itu masuknya ke mana? Ke fiil mematikan fiilnya. Ya, masuk ke kata kerja kah, ke kata benda kah, atau ke huruf? Pekerja. Kata kerjanya fiil madi kah, fiil mudhari? Fiil mudhari. Mudhari. Nah, ini dia. Coba bagaimana membaca ini? Lam Tunzir. lam tunzir. Ini pakai tu pula ini. Kalau lah pakai tu dia huruf mudhari'nya ini berarti fiil madinya berapa dulu ini? 4 huruf. 4. Apa fiil madinya? Anzara. Anzara. Ya, bukan nazara, anzara ya. Jadi coba anzara fiil madi mudhari'nya adalah Ziru. Yunziru. Naam, yunziru. Nah, sekarang ini tunzir karena anta fa'ilnya jadi tunziru. Masuk lam menjadi Lam tunzir. naam, lam tunzir. Nah, kan sudah lewat pelajarannya, ya. Ya sudah lewat ya, tapi diulang-ulang teruslah. Jadi lam tunzir. Kalau ini lam huruf jazam, dimatikannya kah fi'il mudhari? Dijazamkannya kah? Iya. Iya kan? Dijazamkan itu artinya dijazamkan. Nah, apa tanda jazamnya? Coba tanda jazam, tanda matinya apa? Huruf mati di belakang. Ya, huruf mati itu namanya sukun ya. Sukun. Namanya ya. Tapi kalau nanti dia berpenyakit, maka dihilangkan penyakitnya, namanya hazab ya. Jadi itu maka kalau mengaji pesantren ada pun tanda jazam 2. Pertama adalah sukun. Yang kedua hazab. Hazab pun dibagi 2. Ada pula hazab nun, ada hazab huruf illat. Nah, gitu ya. Itu memang orang-orang pesantren mungkin karena kerjanya bersela di surau, kemudian bisa banyak hafalannya. Jadi lam tunzir. Mana fa'il dari tunzir? Anta. Ya, tersembunyi. Wajib anta ini ya. Jadi tunzir, ada anta di sini. Jadi bertemu lagi nih. Silahkan Bapak, Ibu. Ini bentuk apa, Hum? Maf'ul bih. Fungsinya. Sekarang yang ditanya bentuknya. Domir. Domir. Baru ditanya fungsinya sebagai apa? Maf'ul bih. Berarti tadi disebutkan maf'ul tidak ada, sekarang sudah ada maf'ul. Berapa maf'ulnya di sini dalam kalimat ini? 2. 2 sebenarnya. Ya, 2 ya. Jadi 2 maf'ulnya. Terus jangan kuatkan ya, kuatkan. Nah, itu doanya nanti dikuatkan. Kita adalah makhluk cerdas, makhluk berpikir. Jadi berpikirnya bukan pikir cari makan aja. Nanti berpikir mendalami wahyu Allah. Kenapa Allah membungkus dalam bahasa Arab ya? Inilah, jadi seperti ini dia. Apakah akal-akal orang Arab atau memang bagaimana? Tapi enggak, memang diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, kalau begitu ini lagi pelajarannya. La yu'minun. Bagaimana keterangan la yu'minun? La apa? La nafi. La nafi. Iya, la nafi. Kalau lam apa? Biar diulang. Lam jazam. Huruf Jazam. Kalau la huruf? Menidakkan. Iya, kan huruf nafi. Ini namanya huruf la nafi, huruf nafi. Kalau ini namanya lam huruf jazam. Nah, jadi la ini masuk kemana huruf nafi ini? La ini, la nafi? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nah, bagaimana dibuatnya fi'il mudhari? Ada perubahan? Mematikan di belakangnya. Ya, artinya saja nafi, cuma dia tidak berubah. Kalau yu'minun di sini sudah ada juga yu'minuna kan? Sudah terjawab itu. Jadi yu'minuna fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Hum. Jadi la yu'minun. Jadi ya,
Jadi kalau di sini pakai inna, dia pangkalnya. Kalau diterjemahkan menurut letter, menurut hurufnya, menurut letak-letaknya, inna apa terjemahannya tadi? Sesungguhnya Sesungguhnya. Allazina, orang-orang yang kafaru, kafir mereka. yang kafir mereka. Ya, bagaimana ya sesungguhnya orang-orang yang kafir mereka itu? Ini Tawaun apa arti sawaun? sama saja. Sama saja atas mereka orang kafir. Sama saja atas mereka orang kafir. Tidak bisa dia menangkap sama saja. Itu maka tertutup, tidak bisa atas menangkap. Tapi berapa lama mereka tertutup tidak bisa menangkap? Wallahu a'lam. Jangan kita pula menghukumi orang. Enggak mungkin dia mungkin kafir selama-lamanya. Buktinya Umar bin Khattab mulanya kan tertutup juga, akhirnya terbuka. Itu makanya kita nggak perlu risih melihat orang yang masih tertutup. Ya, cuma mengusahakan mendakwahinya. Sebenarnya kalau paham kita Al-Quran, nggak ada gontok-gontokan lagi. Kesempatan damai-damai aja semua. Ya. Terus ini lagi. Jadi sesungguhnya orang-orang yang tertutup mereka, pikirannya, segala hati mata hatinya, sama saja atas mereka. Ini disampaikan ke Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sudah lebih awal dikatakan, kalau nanti bertemu orang yang tertutup, jangan engkau panik Muhammad melihatnya. Sama saja atas mereka. Kalau kita kan agak keterlaluan, panik melihat orang yang mangku ndak yakinnya. Panik dia. Terus ini lagi, anzar tahum. Ini keterangannya. Apakah anzarta Engkau beri peringatan. Memberi peringatan engkau atau menakuti engkau, mengancam engkau Muhammad ini. Hum Mereka akan mereka. Jadi kepada mereka, apakah memperingatkan engkau Muhammad akan mereka? Macam mana caranya pun engkau kan tugas engkau memperingatkan, awas masuk neraka. Bagaimanapun engkau mengatakan mereka sama saja. Itu makanya saya melihat, apakah Anda tidak takut mati? Ya sekadar gitu aja. Nah, jangan pula pening pula kita memikirkan. Orang nggak dipikirkan orang gitu. Cuma utang kita, ingat Bapak nanti kita akan di akhirat ada, sekadar itu aja. Nggak percaya dia orang. Kalau perlu tanya balik, alah makan tadi ya. Kenapa, Bet? Itu dia mau pergi ke Solo, tanya kamu gini Pak, aku juga kamu salah, gitu. Tapi kan nggak sanggup ya Pak Ben. Iya. Sanggup nggak orang Muslim gitu sama orang non Muslim? asyik dah. Itu lain pergi. Ya, terus jadi apakah engkau ingatkan Muhammad mereka itu atau sama sekali? Ini tidak. Lam tunzir. Lam tunzir di sini pakai lam. Jadi tidak pernah engkau ingatkan. Jadi tidak pernah engkau ingatkan atau telah engkau ingatkan, ya mereka itu sawaun, sama saja. Ini dikasih kunci kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad orangnya tenang, nggak ada pernah dia, mulanya memang di ayat lain dia bersedih. Maka turun ayat menegaskan, antumul a'laun. Maka keluarlah la a'budu ma ta'budun. Tapi bukan dengan marah. Maka terbalik, penganut-penganut Islam pada umumnya marah-marah. Ya. Jadi lam tunzir, jadi tidak engkau memperingatkan akan mereka. Di sini ini kabarnya masih menerangkan ini, sama saja atas mereka Muhammad, apakah memperingatkan engkau mereka atau sama sekali tidak engkau peringatkan mereka. Ya ini dia kesimpulannya. La yu'minun, tidak akan beriman mereka. Tapi tidaknya akan beriman ini bukan permanen ini. Iya. Mungkin hari ini yang tidak, besok beriman. Beriman. Jadi kenapa susah? Itu kok dipikirin katanya. Ya, ya la yu'minun. Nah, kalau begitu pelajaran izin keluar. Oh ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi ini hum adalah menjadi maf'ul.
Ya, maf'ul bih. Inilah kira-kira masih banyak pelajaran. Jadi pelajaran kita di pola 13 ini mencari maf'ul yang jelas, mungkin kata ganti, tapi mudah menandainya kalau kata ganti. Itu makanya kita hafal bentuk fi'il madi dan mudhari. Atau kata benda. Kata benda pun perlu kita ingat bahwa dia ada bentuk 1, ada bentuk 2. Kalau bentuk 2 alif sama nun. Kalau bentuk banyak, lihat banyaknya dulu. Apakah banyak perempuan? Kalau banyak perempuan apa tandanya? Ada alif sama ta. Kalau banyak laki-laki apa tandanya? Waw nun. Waw sama nun. Kalau banyak taksir apa tandanya? Berubah dari bentuk tunggalnya. Berubah dari bentuk tunggalnya. Tapi kalau tunggalnya pun nggak tahu, nah itu maka kenapa tahu Ustadz berubah dari bentuk tunggalnya? Karena sudah matanya melihat huruf Arab terus. Gitu ya. Jadi itu makanya saran saya, bacaan-bacaan sholat kita itu mulai dari takbir sampai salam, cobalah lihat-lihat tulisannya. Dilihat tulisannya mulai dari takbir Allahu Akbar sampai at-tahiyat sampai assalamualaikum. Ya, jadi itu makanya akhirnya begitu juga pikiran Ustadz. Jadi kalau bagaimana nanti kalau nggak mengerti begitu tulisan Arab? Ya, kata kita juga untuk sementara jadilah. Ya, tapi untuk selama-lamanya makanya berjanjilah kita, jangan kamu tinggalkan generasi kamu lemah. Orang kan tinggalnya lemah-lemah akidah panjang, lama ilmunya, tidak ada. Maka nanti pertanyaan, kenapa ya yang agama Islam kok pakai huruf Arab ya? Mulailah ke situ. Jadi, rupanya memang sudah dijawab, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Ataupun mungkin ini karena unsur tubuh kita ini mungkin terdiri model huruf-huruf Arab. Ini wallahu alam. Sampai di sini pelajaran kita. Mari berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberinya kekuatan. Allahumma Faqihna fiddin. Wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. 'Allimna lughatal Qur'ani. Alimna al-lughatal Qur'ani. Alimna al-lughatal Qur'ani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Marilah kita doakan istri Bapak ya sama-sama. Allahumma rabban nas izhabil ba's ashfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. Asfiha. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.